Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Honda kini sedang di atas awan. Bisa dibilang hasil kerja kerasnya yang tak begitu terlihat di layar, kini dengan jelas Honda menunjukkan hasil yang luar biasa. Namun, hal ini unik, karena pemain terbaik Honda kini berada di garasi satelit. Lalu bagaimana dengan tim resminya? Kabar paling mengejutkan datang, bahwa Acosta digadang-gadang akan menjadi legend jika bergabung dengan Honda. Kok bisa? Bagaimana dengan rumor VR46? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pedro Acosta merupakan salah satu pembalap yang untuk pertama kalinya mendapatkan sambutan hangat dari dunia MotoGP. Beberapa hari yang lalu, ketika ditanya apakah Honda saat ini memiliki pembalap yang mampu bersaing untuk kejuaraan dunia, manajer tim LCR, Lucio Cecinello, dengan tegas menjawab, yang jelas, di MotoGP saat ini ada dua pembalap yang paling menonjol. Yang satu adalah Marc Marquez, satunya lagi adalah Pedro Acosta. Ada banyak pembalap bagus, tapi dua orang ini fenomenal. Mengingat lambatnya start KTM di kejuaraan dunia, rumor dan komentar beredar tentang masa depan Pedro Acosta. Dan itu dengan 40 balapan tersisa. Bukan rahasia lagi bahwa Valentino Rossi menawarkan pembalap Spanyol itu tempat di timnya kapan saja selama kunjungannya ke peternakan musim lalu. Terlepas dari apakah Pedro Acosta memutuskan hubungan dengan KTM, di mana dia masih terikat kontrak hingga musim depan, dan itu sepenuhnya bergantung pada daya saing motornya, tidak dilihat bahwa Acosta akan membalap di tim satelit. Pedro masih muda, tetapi dia tumbuh dalam dunia balap dan tahu betul bahwa dia harus berada di tim pabrikan untuk memenangkan kejuaraan dunia MotoGP. Jorge Martin baru saja memenangi gelar dengan tim swasta, tetapi itu lebih merupakan suatu kebetulan. Dan jika Anda tahu, si Tiburon, bahasa Spanyol untuk hiu, nama panggilan Acosta, maka dia tidak akan pernah bergabung dengan tim yang di dalamnya ada Marc Marquez yang sudah berjaya. Dan Pedro tidak akan bergabung dengan tim satelit. Meskipun itu menjamin dia mendapatkan Ducati. Sejarah kejuaraan dunia berbicara lebih banyak tentangnya sebagai pembalap Honda. Mengapa itu masuk akal? Dengan beberapa pengecualian, semua juara dunia utama pernah membalap untuk Honda dalam satu periode dalam karir olahraga mereka. Daftarnya mengesankan. Ada Redman, Hailwood, Spencer, McDuhan, Rossi, Stoner, Lorenzo, dan juga Marc Marquez. Dan jika Acosta memang fenomenal, seperti yang dikatakan para pakar balap, cepat atau lambat dia akan menjadi pembalap HRC. Tetapi, itu hanya akan terjadi ketika Honda memiliki motor untuk memperjuangkan gelar MotoGP lagi. Tapi memang, seperti yang dikatakan di awal, keberlangsungan Acosta di KTM juga tergantung KTM apakah mampu membuatkan motor yang bersaing untuk kejuaraan. Dan dalam dua balapan ini, setidaknya, Honda lah yang paling dekat untuk bersaing jika dibandingkan dengan KTM. Terlebih, akhir-akhir ini Honda sedang dibahas di media-media Eropa bahwa meskipun anomali, namun Honda memiliki target untuk menjadi runner-up klasmen MotoGP tahun ini. Jadi, tak hanya mengungguli KTM, namun juga Aprilia. Realistiskah prediksi itu? Pembalikan proyek MotoGP Honda telah dipuji. Sejauh ini, Honda menjadi yang terburuk dari 5 pabrikan pada tahun 2024. Honda secara dramatis meningkatkan permainan mereka setelah 2 putaran musim MotoGP baru. 3 pembalap Honda finish di 10 besar MotoGP Argentina kemarin. Kami melihat kemajuan Honda di musim ini dan berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik, kata Alex Duncan kepada podcast Crash MotoGP. Saya tidak memperkirakan mereka akan sampai di sana secepat itu. Jelas ada masalah, yaitu tenaga. Kita melihatnya di Grand Prix dan sprint. Saat ada sepeda di sekitarnya, dia benar-benar melawan. Jadi kualifikasi lebih penting bagi Honda. Johann Zarco diunggulkan untuk naik podium MotoGP. Johann Zarco telah memimpin jalan bagi pabrikan Jepang itu. Dia secara sensasional lolos ke posisi ketiga di Argentina. Lalu meraih posisi 4 dan 6 yang tidak terbayangkan tahun lalu. Zarco hebat.
Kita melihatnya tahun lalu saat dia mengendarai Honda. Ada hal yang tak masuk akal di sini ketika menerka apa strategi tahun lalu yang diterapkan oleh Zarco. Semua memperkirakan Zarco butuh waktu untuk menang Grand Prix lagi. Dan posisinya, waktu itu dia malah menolak Ducati. Ducati menawarinya untuk bertahan di Pramac, lalu mungkin akan memindahkannya ke Superbike. Pria berusia 30 tahun itu, dia menerima kontrak 2 tahun di Honda. Saya tidak begitu mengerti logikanya waktu itu. Namun, pilihan itu kini membuahkan hasil manis. Selamat untuk Zarco. Dia adalah bintang utama Honda. Dia akan mencapai di sana. Podium akan segera diraih. Ini hanya masalah waktu. Mungkin Austin, atau tentu saja di Jerez, di mana tenaga bukan sebuah masalah. Luca Marini pun menjalani akhir pekan terbaiknya bersama Honda. Semua berjalan baik bagi mereka. Lihatlah KTM, Yamaha, dan Aprilia. Honda adalah pabrikan terbaik kedua saat ini. Penilaian yang berasal dari Argentina. Mereka adalah pabrikan non-Ducati teratas, mengungguli KTM dengan selisih yang cukup jauh. Honda perlu tetap membumi dan terus berkembang. Tetapi mereka punya alasan untuk berbahagia. Honda mungkin masih punya kartu as untuk dimainkan. Mereka dapat memanfaatkan aturan konsesi dan menjadikan Alex Espargaro dan juga Takaki Nakagami sebagai pembalap penguji untuk memaksimalkan potensi. Honda juga memiliki direktur baru Romano Albesiano yang dampaknya belum terasa. Ini adalah sepeda yang belum dipengaruhi oleh Romano Albesiano. Dia nantinya bisa memberikan sentuhan terbaiknya yang seharusnya bisa meningkatkan permainan mereka lebih jauh lagi. Peningkatan Honda ini sah. Menurut saya, itu bukan hanya tren sesaat. Honda dapat menargetkan untuk menjadi produsen terbaik kedua tahun ini. Wow, Honda nih, kadang-kadang bisa menjadi yang kedua dan plus Acosta. Masuk akal sih. Beralih ke rival semua pembalap MotoGP saat ini, Marc Marquez dikatakan bahwa dengan GP24 dia akan menjadi juara dunia tahun lalu. Benarkah? Bagaimana bisa? Alex Barros, pembalap ikonik tahun 90-an dan 2000-an, mantan pembalap pabrikan Honda itu berbicara hari ini tentang kasus Marc Marquez dan mengatakan bahwa yang terakhir bisa saja menang atas Banaya dan Martin jika dia mendapatkan keuntungan dari peralatan yang sama tahun 2024. Pembalap Brasil itu juga membahas absennya Martinator dan kemajuan Honda dalam sebuah wawancara yang menarik. Marc Marquez yang sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya, dalam debut MotoGP-nya, dia memenangi hampir setiap balapan. Tetapi, dia tidak mengalami semua kesulitan yang sama dengan tahun lalu. Setelah apa yang dialaminya, dia menjadi lebih kuat secara mental. Tidak ada yang akan mempengaruhi dia secara psikologis, katanya di Motosan. Di Ducati, dia sudah sangat kuat tahun lalu meski menggunakan model 2023. Jika Marc Marquez memiliki GP24 tahun 2024, dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Bahkan jika dia berada di tim satelit. Tidak semuanya tentang sepeda. Jika Anda tidak memiliki pola pikir yang tepat, itu tidak akan berhasil. Namun Barros menyesal dia tidak melihat juara dunia saat ini mempertahankan mahkotanya. Martin adalah pembalap yang lebih baik daripada Bezzecchi. Jika dia tidak cedera, dia mungkin ada di sana bersama Alex Marquez dan di depan Pecco Bagnaia. Saya tidak mengatakan dia akan mengalahkan Marc Marquez, tapi dia akan jauh dari itu. Honda memiliki tempat khusus di hati Alex Barros. Dia menyampaikan beberapa patah kata untuk perusahaan bersayap emas itu. Honda belum mencapai lompatan yang kami harapkan, tetapi telah banyak mengalami peningkatan. Memang belum setingkat Ducati, tapi seiring waktu dia dapat menjadi sangat kompetitif. Sedangkan dari Yamaha, Jack Miller membocorkan kekurangan elektronik Yamaha. Apakah butuh oprek ECU seperti Aprilia? Yamaha telah mengejarkan inovasi baru untuk unit elektronik Magneti Marelli selama lebih dari 1 tahun. Di antaranya, kepala teknik Max Bartolini yang memprakarsai proses ini saat pindah dari Ducati ke Yamaha. Proses ini dimulai selama tes musim dingin menjelang musim 2024. Namun, seperti yang telah ditekankan oleh Fabio Quartararo beberapa kali, ini adalah proses yang panjang.
Dalam konteks ini, bergabungnya Jack Miller ke tim Pramac menjadi hal yang paling menarik. Saat pembalap Austria itu beralih dari Ducati ke KTM pada akhir 2022, dia juga membawa ide-ide baru, terutama di bidang elektronik. Pertanyaannya adalah apakah Miller juga bisa membantu para insinyur Yamaha dengan pengalamannya? Tentu saja, kata pria 30 tahun itu dengan yakin. Dalam hal penggunaan kontrol traksi dan sejenisnya, seberapa besar pengaruhnya dalam balapan, itu adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka. Sesuatu yang berbeda. Mereka sekarang dapat menganalisis hal ini dan mencoba memahami bagaimana manajemen mesin dapat disesuaikan dengan gaya berkendara dengan lebih baik. Yamaha tidak lagi tertinggal jauh dalam hal kecepatan tertinggi. Di Argentina, mereka hanya tertinggal sekitar 4 km per jam dari Ducati. Seperti yang sudah dikatakan Quartararo, mesin tidak lagi menjadi masalah terbesar. Namun, masih ada beberapa yang harus diperbaiki di bidang pengaturan elektronik. Kami memang tertinggal, tegas Miller. Tapi kami sudah lebih dekat dibandingkan tahun lalu. Alat-alatnya sudah jauh lebih baik. Seperti yang saya katakan, kami setuju, dan sejauh menyangkut elektronik, Magneti Marelli dan Ducati memiliki hubungan yang erat, yang mungkin bekerja lebih baik daripada dengan yang lain. Miller menambahkan, Yamaha pada dasarnya masih mempelajari cara memaksimalkan perangkat lunak ini, termasuk alat kustomisasi. Tetapi, mereka bekerja sangat keras untuk itu. Saya rasa ini sudah 10 kali lebih baik daripada tahun lalu. Minggu demi minggu, kami menerima pembaharuan dan perangkat lunak baru dan memungkinkan kami untuk bekerja lebih baik dengan sistem dengan intervensi yang tidak terlalu invasif. Tetapi, dengan parameter yang lebih mudah disesuaikan. Perluasan menjadi 2 tim dengan 4 pembalap juga membantu dalam hal ini. Hal ini memungkinkan kami untuk mencoba lebih banyak hal. Dengan demikian, mereka mendapatkan lebih banyak wawasan. Tentu saja, tim Pramac juga memiliki banyak pengalaman di Ducati. Pertukaran dalam struktur Yamaha yang sudah mapan sudah berjalan dengan sangat baik. Kami berbagi hampir semua hal, ucap Miller tentang kolaborasi ini. Kami selalu berbicara satu sama lain, mendiskusikan berbagai perubahan, setup, dan sejenisnya. Sepanjang hari, jika salah satu dari kami telah mencoba sesuatu atau ada yang diubah, kami membicarakannya. Kami berbicara tentang perubahan yang telah dilakukan dan bagaimana motor berperilaku berbeda sebagai hasilnya. Rasanya seperti dalam tim dengan 4 pembalap bagi saya. Hal ini memang belum tercermin dalam hasil di lintasan. Setelah 2 balapan akhir pekan pertama, Yamaha berada di posisi terakhir dalam klasmen pembalap dengan 13 poin. Tim Repsol Honda dan Pramac juga menempati 2 posisi terakhir di klasemen tim.